Peserta dengan nomor urut 04 yang akan menyampaikan materi hikmah-hikmah di bulan Muharram. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Kami persilakan kepada peserta dengan nomor urut 04 untuk memulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini insyaallah kami akan ikut menyelenggarakan memeriahkan acara Gebiar Muharram tahun 1444 Hijriah. Insyaallah pada malam hari ini yang akan kami bahas adalah mengenai hikmah daripada bulan Muharram. Sebelum daripada itu akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 oleh rekan saya. Berbicara mengenai bulan Muharram dimulai ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu ia melihat ada kaum Yahudi sedang tidak makan dan juga tidak minum pada hari itu. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, hari apa ini? Kenapa kalian tidak makan dan tidak minum pada hari ini? Lalu mereka menjawab, hadza yaumun sholihun. Hari ini hari yang soleh. Hari ini hari yang baik, karena pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Karena pada hari ini sekian abad yang lalu Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa, dan pada hari ini pun kami berpuasa untuk bersyukur bahwa Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan juga menyelamatkan Nabi Musa beserta rombongannya. Lalu apa yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa pertikaian antara yang hak dan yang batil akan selalu ada ketika dunia masih terus berputar. Sebelum masa Nabi Musa, ada masa Nabi Ibrahim, di mana ia dihadapkan dengan Raja Namrud, dan Raja Namrud ini pun mati dengan cara yang hina, hanya dengan seekor nyamuk masuk ke telinganya. Pada saat itu pun ia mati. Hari berganti, datanglah masa Nabi Musa. Pada saat itu ia dihadapkan oleh orang yang zalim. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ia membunuh anak laki-laki pada hari itu dan membiarkan anak perempuan, karena menurutnya anak perempuan itu sama sekali tidak mengancam.
semata-mata ia lakukan karena dalam mimpinya ada seorang anak laki-laki yang mengambil mahkotanya. Karena itulah ia membunuh anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Setelah masa Nabi Musa berakhir, ada masa Nabi Isa. Pada saat itu ia dihadapkan oleh para politikus yang benci kepadanya, dan pada saat itu pula Allah menyelamatkan Nabi Isa. Pada saat itu ada orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu bernama Yahuza atau Yudas Iskariot, dan ia memang pantas mati di tiang salib. 571 tahun setelah itu muncul hamba Allah, kekasih Allah bernama Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berperan menjadi musuh kebaikan, hingga Abu Jahal pun namanya ditulis dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak bisa menolongnya, usahanya pun tidak bisa membantunya, bahkan yang paling mengenaskan, istrinya pun bersekongkol. Berbicara mengenai 10 Muharram dengan puasa Asyura, mengingatkan kita bahwa tidak hanya menahan rasa lapar dan juga rasa haus, tetapi juga mengingatkan kita bahwa di dunia ini tidak pernah sepi dari orang-orang yang baik, juga tidak pernah sunyi dari orang-orang yang jahat. Warafsi wa ma sawwaha, di dunia dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada 2 jalan, jalan fujur dan juga jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, bersyukurlah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sia-sialah orang-orang yang menodai ataupun mendustai dirinya. Berada di suku apapun di dunia ini sama sekali bukan pilihan kita, tetapi menjadi orang beriman kita mempunyai 2 pilihan. Yang pertama, allazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah, orang beriman tempatnya akan di surga. Sedangkan yang kedua, wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, mereka tempatnya di neraka. Allah pinjamkan kita telinga, Allah pinjamkan kita mata, Allah berikan kita hati dan kuasa, tapi itu semua hanya barang pinjaman, hingga pada saatnya akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Hingga pada akhirnya akan dipertanyakan pertanggungjawaban. Kemana telinga kau gunakan? Sudahkah kau cari kebenaran? Kemanakah mata kau gunakan? Sudahkah kau pandang kebenaran? Dan kemanakah hati dan pikiran kau gunakan? Sudahkah kau cari kebenaran? Pada saat itu Nabi Musa berhasil memilih kebenaran, Nabi Isa berhasil melawan kebatilan. La nabiya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah dia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dunia masih saja diisi oleh kebatilan. Pada saat ini kita berkumpul di rumah Allah, tapi di saat yang sama juga ada banyak orang-orang batil di tempat kebatilan. Pada saat ini kita memeriahkan pengajian di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, dan pada saat ini juga ada banyak orang-orang yang tidak baik di tempat yang tidak baik bersama para pelaku maksiat. Hidup di dunia ini kita harus berani memilih antara yang hak dan juga yang batil. Dan kita juga bisa meminta kepada Allah, Allahumma arina haqqa haqqa tiba'ah warzuqna, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan tuntunlah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan tuntunlah kami untuk menjauhinya. Berbicara mengenai 10 Muharram, mengingatkan kita bahwa boleh saja kita bersyukur atas matinya orang yang zalim kepada agama Allah. Hingga pada saat ini kita masih bersyukur. Kenapa Allah mematikan Fir'aun, Allah menenggelamkan Fir'aun? Karena Allah juga menyelamatkan Nabi Musa, Allah juga menyelamatkan Nabi Isa. Dan untuk di dunia ini kita harus berani memilih antara yang hak dan juga yang batil.
di Fir'aun telah ditenggelamkan oleh Allah, bahkan diceritakan oleh Allah kejamnya Fir'aun dalam Al-Quran. Maka kita pun harus menampakkan kebatilan sebagaimana Allah menceritakan kejamnya Fir'aun dalam Al-Quran. Ketika kita berdoa, raditu billahi rabba, kami ridho bahwa Allah adalah Rabb kami, wabil Islami dina, Islam sebagai agama kami, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kami, wabil Quran imama, dan Al-Quran sebagai pembimbing kami. Tapi itu juga jika Allah ridho, maka yang perlu kita lakukan adalah istiqomah. Istiqomah mengikuti jalannya Nabi Musa, istiqomah mengikuti jalannya Nabi Isa, dan istiqomah mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Maka kita semua akan dipanggil dalam keadaan radiyatan mardiyah, fadkhuli fi jannati, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba kami dan masuklah ke dalam surga kami. Lalu selama ruh kita masih ada dalam raga, selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak, dan selama nafas masih dipompahkan oleh paru-paru, kita perlu berada dalam jalan ketakwaan dan perlu mencari kebenaran supaya ridho Allah berada dalam negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beserta dengan nomor urut 0